Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai ta'lim ini dengan membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita masih mengulang materi yang kemarin, yaitu mengenai orang yang berhak menerima zakat. Hal ini yang menjadi landasan kita firman Allah surah At-Taubah ayat ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Zakat itu hanya diberikan kepada pertama fakir, yang kedua miskin. Dikenal dengan golongan yang 8. Fakir, kami ulangi lagi, fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki usaha. Andaipun ia memiliki harta atau usaha, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kalaupun misalnya terpenuhi, itu tidak sampai setengah. Misal satu hari itu kebutuhannya 30.000, tapi yang ia peroleh tidak sampai 15.000. Yang ia peroleh sekitar 7 atau 8.000. Ini kategori fakir. Fakir di sini bisa dikategorikan dua, fakir secara mal, fakir secara amal. Fakir secara harta memang tidak ada hartanya. Dari segi pekerjaannya itu pun tidak mencukupinya, tidak cukup setengah dari kebutuhannya, itu tergolong dalam kategori fakir. Miskin di sini orang yang memiliki pekerjaan atau harta namun tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang bisa ia penuhi hanya setengah. Andai kebutuhannya 30.000 satu harinya, setelah ia bekerja pagi sampai sore juga, itu hanya bisa ia kumpulkan 15.000. Nah, ini tergolong dalam kategori miskin. Jadi tingkatan pertama yaitu fakir, yang kedua miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha. Amil yaitu orang yang mendata, orang yang mengambil, menjemput, dan orang yang membagi atau mendistribusikan zakat. Amil ini diangkat langsung oleh pemerintah, dikenal dengan istilah Basnas. Salah satu persyaratan dari ketika seseorang itu mau bekerja di Basnas, itu tidak boleh PNS. Seperti itu. Tak banyak jumlahnya. Terus kalau yang tidak diangkat oleh pemerintah, namanya wakil amil, atau saat ini dikenal dengan istilah UPZ, unit pengumpulan zakat. Inilah yang ada di musola-musola, masjid-masjid,
kalau amil itu tidak diangkat oleh pemerintah. Terus UVZ ini tidak boleh ia mengambil bagian dari zakat itu mengatasnamakan amil. Kenapa? Karena dia tidak diangkat oleh pemerintah. Tapi kalau amil, gaji dia bisa diambilkan langsung dari zakat itu. Zakat. Ketika kami sampaikan zakat di sini, kami tidak membedakan zakat mal dan zakat fitrah. Seperti itu. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita. Apakah di tempat-tempat kita itu statusnya masih UVZ atau amil? Kalau UVZ, dia tidak berhak mengambil bagian mengatasnamakan amil. Kalau mengatasnamakan yang lain silahkan, miskin dia, sabilillah dia, atau yang lainnya tidak menjadi masalah. Selanjutnya yang keempat, wal muallafati qulubuhum. Ini orang yang muallaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, mengenai muallaf ini banyak sekali pendapat para alim ulama kita. Namun yang paling kuat adalah orang yang baru masuk Islam sedangkan imannya belum teguh. Akasilah keteguhan imannya. Kenapa? Karena pertama, ia harus meninggalkan keluarganya. Bisa saja ia juga meninggalkan hartanya. Kasihlah. Tapi ini tak lama. Tapi yang sedih kita saat ini, seolah-olah ini menjadi profesi. Ini entah 6 bulan, 6 bulan aku rasa belum datang lagi mereka. Padahal kita lihat udah berapa tahun bapak ini masuk Islam. Ada yang 3 tahun, ada yang sudah sampai 5 tahun, masih mengharapkan lagi. Dan dia tidak tepat sasaran. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan kasuistik seperti ini, kita juga pernah sarankan, Bapak salah Pak. Di mana kesalahannya? Sebenarnya pemerintah sudah mengalokasikan untuk Bapak. Bapak datang saja ke Basnas, ada satu asnaf dari zakat itu yang diperuntukkan untuk orang-orang yang mu'allaf. Dan Bapak dapat bagian yang banyak. Tapi karena kita lihat mereka membawa surat dari Kementerian Agama, masuk Islamnya sudah 5 tahun, tak berani mereka ke sana. Itu permasalahannya. Jadi terkadang ini menjadi hilah namanya, tipu-tipu namanya. Tapi pada prinsipnya, kalau dia memang, kita tahu dia memang baru masuk Islam, diusir keluarganya, tidak boleh membawa apapun selain pakaian yang ada, kita sama-sama bantulah ia. Kenapa? Karena selain yang menopang kehidupannya tidak ada, keluarganya juga sudah hilang, dia butuh untuk menenangkan dirinya. Kalau dikasih, itu bagus. Selanjutnya tergolong dalam kategori mu'allaf, yaitu orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya. Misal, kita pergi ke desa-desa terpencil. Nah, di sana ada istilah kepala sukunya. Wah, ini kalau seandainya kita kasih, dia masuk Islam, itu yang masuk Islam bukan dia saja, satu desa, satu kampung. Satu desa, satu kampung. Seperti itu. Bisa dikasih seperti itu. Yang ketiga, yang termasuk dalam kategori mu'allaf, orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir.
Kalau seandainya kita kasih kepada dia, aman posisi umat Islam itu, kasihlah. Yang terakhir yaitu orang yang menolak kejahatan, orang yang anti zakat. Nah, kasih juga. Tapi di antara satu golongan, dua golongan, tiga golongan, empat golongan ini, tetap yang paling kuat yaitu mu'allaf di sini orang yang baru masuk Islam, dia tinggalkan keluarganya, harta pun tidak ada. Nah, ini memang layaklah dikasih zakat. Ini saja yang ingin kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan besok. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majlis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.